Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifatul Zora dengan NIM 19051214071 akan melakukan praktikum yang ke-8 yaitu FTP server. Yang pertama tujuannya yaitu memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal perintah terkait FTP. Yang ketiga, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Lalu dasar teori. FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mendownload dan mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Lalu kita langsung ke percobaannya. Yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file transfer yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas wireless dengan skema sebagai berikut. Seperti ini, dan di sini saya sudah membuatnya. Tinggal melakukan praktikum saja. Lalu yang kedua, untuk langkah percobaannya, buatlah skema jaringan seperti pada gambar di atas dan pastikan jaringan tersebut dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 4343432. Itu sama FTP server. Laptop, smartphone. Untuk PC1 kita tersambung, maka kita harus makan ping ke FTP server. Mari kita menunggu. Ternyata sudah ada balasan dan berarti sudah tersambung. Untuk PC4 sama, kita lakukan ping 4343432. Dan disitu juga sudah tersambung. Lalu untuk laptop sama, kita lakukan ping 4343432. Di sini juga sudah, dan yang terakhir untuk smartphone. Di sini juga sudah selesai untuk yang pertama. Yang kedua, nyalakan servis FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user, coba passwordnya dengan successful seperti tampilan pada berikut. Jadi ini di on kan, lalu username-nya coba dan passwordnya coba. Ininya di checklist semua. Lalu ke servis FTP on, coba passwordnya juga sama, dan ini di checklist. Lalu add. Nah, sudah. Setelah selesai, lanjut yang ketiga. Pada PC1, buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti pada gambar berikut. Tulisannya ini pesan dari PC1. Untuk PC1, jadi di PC1 kita buat text editor dengan nama itu tadi. Ini adalah pesan dari PC1.
Sudah, terus disimpan dengan nama pesan PC1. Oke. Setelah itu, kita cek di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Command prompt dir. Di sini sudah muncul drive C no label, berarti sudah tersimpan. Lalu yang kelima, buat daftar koneksi FTP ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya itu, lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Nanti akan ada hasilnya seperti ini, dan tulisannya transfer complete. Setelah itu, koneksi ke FTP server. FTP, username-nya coba, password-nya juga sama, coba. Setelah itu, put pesan pc1.txt. Di sini tadi tulisannya pesan pc1.txt. Oke. Di sini tulisannya sudah transfer complete dengan 26 byte. Kan sudah transfer complete. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Jadi setelah itu kita balik lagi ke command prompt. Di sini kan tadi sudah menjadi dir. Di sini sudah ada tulisannya seperti ini. Pada laptop 1, buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Pada laptop, kita buat koneksi seperti pada langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pada file pesan pc1.txt yang sudah terupload terupload sebelumnya ke laptop kita. Jadi tetap ini di laptop FTP, setelah itu masuk password dan username, setelah itu reading file txt from ini. Jadi buka laptop, di command prompt FTP 43432, username-nya coba dan passwordnya sama. Setelah itu get pesan pc1.txt, get pesan pc1.txt. Setelah itu di sini sudah tulisannya transfer complete. File yang sudah terdownload di laptop kita coba dengan aplikasi text editor pada laptop. Jadi di sini kita buka text editor, open. Setelah itu akan muncul di sini pesan txt dan kita klik OK. Tulisannya ini adalah pesan dari PC1 dan di sini dari laptop.
Jadi sekian untuk percobaan dari FTP server. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yaitu mail server. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum ke-10 yaitu mail server. Yang pertama, tujuan untuk praktikum ini memahami fungsi mail server, yang kedua mengenal protokol mail server, dan yang ketiga mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Lalu dasar teori, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server email yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Jadi skemanya sudah seperti yang tadi digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Lalu langsung ke langkah percobaannya. Buat skema jaringan seperti pada gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 331 dan mail servernya 43434. Buka PC1. Tadi kan kita sudah yang ke server belum sih? Kita lakukan ping ke server dulu. DNS server. Masih proses. Oh, ada yang hilang 1 dan diterimanya 3. Setelah itu ke mail server. Ping 43434. Masih proses. Request time. Oh, sama. Ada yang hilang 1. Setelah dari PC1 ke PC4. Kita lakukan ping 43434. Di sini sudah mereply di laptop. Ping 43434 juga sudah tersambung. Receive-nya 4 tanpa ada yang hilang. Di sini juga ping 43434. Di sini juga sudah tidak ada yang hilang. Setelah itu, tambahkan entry DNS mailku pada DNS server seperti gambar di bawah. Seperti ini. Jadi di sini di DNS server menggunakan mailku dan addressnya sama seperti yang sudah diatur. Di DNS server, service DNS. Di sini malah belum ada semua. Jadi name-nya mailku. mailku.com. On-kan mailku.com dengan IP address-nya 43, belakangnya 4. Di sini sudah. Lalu PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup di PC dan di laptop. Dari laptop nslookup mailku.com. Nah, di sini sudah seperti yang ada di gambar PDF tadi. nslookup mailku.com. Nah, di sini juga sudah untuk PC1-nya sudah terhubung. Tadi ada yang typo. Setelah bisa sudah muncul seperti ini,
Kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat, pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Jadi di mail server, service, email, lalu kita buat untuk di mail server kan ada di mail server ada email, lalu kita buat user 1 dan user 2. Untuk user dan password berarti terserah. X. Untuk mail server, di bagian service, email. Nah, di sini kita buat 2, user 1 dan user 2. User 1, passwordnya kita samakan saja. Lalu kita tambah, dan untuk user 2, passwordnya juga sama. Kita tambah. Setelah selesai, pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user PC1 ke user 2 laptop. Jadi di PC1 mail browser konfigur email dan kita masukkan seperti yang tadi. Dari PC1 ke laptop. Jadi sudah ini, dan ininya sudah sending ke user 2. Lalu kita konfigurasi aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Jadi ini di laptop sudah kita konfigurasikan juga emailnya. Nanti kita tekan tombol receive dan akan muncul seperti itu. Laptop, email, receive. Dan ada satu pesan dari user 1, isinya tes. Ini dari pesan PC1 sudah sama. Lalu pada aplikasi mail client di laptop, coba reply yang masuk, kemudian coba cek dari PC1 apakah email reply sudah masuk atau belum. Jadi ini di reply terserah tulisannya oke. Lalu kita send. Setelah itu kita cek di PC1 apakah itu reply-nya sudah masuk atau belum. Di receive kan ini sudah ada, lalu di tulisannya ini oke. Reply-nya juga sudah masuk. Reply dari tes. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.